Bab 2435. Hal yang paling kamu jago. Erikin, apakah orang-orang inilah yang melacak kita sebelumnya? Di kapal spiritual, melihat kedua belah pihak bersikap melawan, Nicholas Peng tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ya, itu orang-orang ini. Erikin sedikit mengangguk. Pada saat ini, tidak satupun dari mereka meninggalkan ruangan, tetapi mengamati segala sesuatu di luar melalui kerohanian. Meskipun Bendriji mereka mengenakan topeng, tapi mereka telah melakukan kontak sebelumnya, dan Erikin juga merasakan sedikit aura pola dewa yang dia gambarkan dari tubuh mereka. Ini menunjukkan bahwa di antara orang-orang ini, ada orang-orang yang terjebak di hutan lebat olehnya. Kamu, bocah ini, bisa-bisanya benar-benar punya cara untuk memancing mereka ke sini. Nicholas Peng sedikit terkejut. Ketika dia berdiskusi dengan Erikin sebelumnya, Erikin pernah mengatakan bahwa dia berencana menggunakan metode memanfaatkan serigala untuk melahap harimau. Dia awalnya masih merasa bahwa mereka tidak mampu melakukannya. Bagaimanapun, mereka telah meninggalkan orang-orang ini selama beberapa hari sebelumnya, dan di lautan yang begitu luas, mencari seseorang sesulit seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Dia juga tidak tahu cara apa yang digunakan Erikin untuk memancing orang-orang ini kembali. Tapi itu belum tentu kabar baik bagi kita. Erikin menggelengkan kepalanya. Orang-orang ini bisa mengikuti napas untuk mencari ke sini, menunjukkan bahwa orang-orang ini memang bertekad untuk menemukan mereka, dan bahkan menggerakkan orang dengan fase penilaian 2 kegagalan, yang menunjukkan bahwa latar belakang orang-orang ini juga tidak sederhana. Sekelompok orang ini benar saja kuat, bisa-bisanya juga punya orang dengan fase penilaian 2 kegagalan, tapi kekuatan kedua belah pihak tidak beda jauh, jadi juga belum tentu akan bertarung. Analisis Nicholas Peng. Mereka semua merasa bahwa orang yang melacak Erikin akan lebih lemah dari Benji Dai mereka, tetapi sekarang tampaknya setelah ditambah dengan orang yang disembunyikan oleh Benji Dai di kapal penumpang, hanya sedikit lebih buruk saja. Jadi, sudah waktunya bagimu untuk bertindak. Erikin menepuk bahu Nicholas Peng dan tersenyum sedikit. Keluar dan pikirkan cara untuk membuat kedua belah pihak itu bertarung secara menyeluruh. Cara apa yang bisa aku pikirkan, sampai mampu mengendalikan orang-orang ini? Nicholas Peng terdiam. Membalikkan benar dan salah dan memprovokasi emosi, bukankah inilah yang paling kamu jago? Aku percaya padamu. Erikin menyemangatinya, bergegas keluar secara langsung dan memprovokasi Benji Dai tentunya adalah perilaku mencari kematian dan tidak efektif. Tapi untuk membuat kekacauan, kamu belum tentu harus bertindak dari 2 gerombolan orang itu. Selama Master Obat maju, menurutmu apakah Benji Dai berani hanya berdiri diam? Erikin mencerahkannya. Apa yang kamu katakan memang masuk akal, tetapi aku selalu merasa ada sedikit aneh. Ekspresi Nicholas Peng menjadi jelek. Meskipun Erikin tampaknya sedang menyetujuinya, tetapi kenapa kata-kata yang dikatakan selalu terdengar agak tidak enak didengar, ada semacam rasa menghina yang tersirat dalam pujiannya. Namun, apa yang dikatakan Erikin memang telah memberi banyak inspirasi bagi Nicholas Peng. Benji Dai dan yang lainnya ingin menahan Master Obat, jadi tentu saja mereka tidak berani membiarkan para Master Obat mati. Baiklah, jadi jika aku pergi melakukan hal ini, apa yang harus kamu lakukan sekarang? Setelah merenung beberapa saat, Nicholas Peng mengangguk, tetapi dia malah melihat bahwa setelah Erikin selesai berbicara, dia juga langsung berjalan keluar. Aku memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan, tetapi itu juga membutuhkan perlindunganmu. Kamu mencoba yang terbaik untuk membuat mereka bertarung hingga tidak punya waktu untuk mengalihkan perhatian. Ini terkait dengan hal-hal besar tentang apakah kita dapat mengendalikan orang-orang ini.
Mengambil kesempatan ketika perhatian Benji Dai dan yang lainnya berada di luar, Eric Kin tentunya harus mencoba untuk menyelinap ke pusat kontrol formasi. Dimengerti. Nicholas Peng menyipitkan matanya, meskipun dia tidak tahu tujuan Eric Kin. Tapi sepertinya apa yang ingin dilakukan pria ini juga cukup berbahaya. Apakah membalikkan benar dan salah benar-benar merupakan keahlianku? Aku pikir bocah ini juga cukup licik. Melihat Eric Kin menghilang, Nicholas Peng berjalan keluar kamar sambil merenung. Adik Peng, apa yang telah kamu bicarakan dengan teman seiman Kin? Ketika Owen dan Kuart Lu melihat Nicholas Peng berjalan mendekat, mereka sedikit penasaran. Kedua orang ini selalu tampak misterius sejak mereka tiba di kapal spiritual, dan juga tidak menjelaskan pikiran mereka. Sedangkan untuk nama Nicholas Peng, dia juga memberi tahu Owen secara lugas setelah berada Gunung Yaoling. Tetapi Owen juga tidak peduli terhadap masalah ini, yang ingin dia berteman adalah Nicholas Peng, dan di dunia kultivasi, juga sangat banyak orang yang menggunakan nama samaran. Setelah Nicholas Peng keluar, dia menargetkan tatapannya pada sekelompok master obat. Selama beberapa hari ini, Nicholas Peng telah menggunakan kemampuan bergaulnya yang luar biasa untuk menjadi teman dengan banyak kultivator di kapal spiritual, dan hubungan mereka juga sangat baik. Begitu dia berjalan ke aula kapal, banyak kultivator menyapa Nicholas Peng. Semuanya, ketika aku sedang memurnikan obat barusan, aku tiba-tiba merasakan Reiki yang menekanku. Apa yang telah terjadi? Nicholas Peng pura-pura bingung. Teman seiman Peng, kamu datang tepat waktu, lihatlah keluar, sepertinya kita telah mengalami penjarahan. Sial, sungguh malang perjalanan melaut kali ini, awalnya mengalami badai langit dan bumi, dan kemudian mengalami penjarahan lagi. Pihak lain memiliki 12 orang, dan pihak senior Dai hanya memiliki 10 orang, aku khawatir akan menderita kerugian. Tunggu, teman-teman, kalian mengatakan bahwa orang-orang ini datang untuk menjarah kita. Nicholas Peng pura-pura terkejut. Benar, aku baru saja mendengar samar-samar bahwa pihak lain menyuruh Benji Dai dan yang lainnya keluar, dan mereka ingin naik ke kapal, kata seorang kultivator yang tampak seperti juru tulis. Kalau begitu akan merepotkan, mungkin jika mereka gagal bertarung, kita akan menderita. Nicholas Peng merendahkan suaranya dan berkata dengan ekspresi suram. Semuanya, jika kalian memiliki sarana, cepat sembunyikan hal-hal penting di tubuh kalian, dan bahkan siapkan sarana yang terkait dengan pelarian dan pertahanan, bersiap untuk melarikan diri kapan saja. Nicholas Peng berkata dengan begitu serius sehingga banyak kultivator sedikit mengencangkan hati. Apa maksud kata-kata teman seiman Peng ini? Kakak Peng, jangan menakutiku. Senior Dai mereka setidaknya ada 10 orang, jangan-jangan pihak lain masih berani melakukan sesuatu. Cieh, bagaimana bisa kalian memahami pikiran orang-orang yang tidak takut mati ini, orang-orang yang melarikan diri dari daratan dunia dewa ke lautan tak berujung ini, siapa yang tidak penuh darah di tangan dan membunuh banyak orang? Benar bahwa Benji Dai mereka ada 10 orang, tetapi apakah menurutmu dia akan bertindak dan bahkan hendak menyerah nyawa untuk kita? Nicholas Peng tersenyum dingin, kita telah memberi mereka penghasilan dari perjalanan kapal mereka sebelumnya. Bahkan jika kita semua mati sekarang, juga tidak ada kerugian bagi mereka. Dan demi kredibilitas, akan lebih baik jika kita semua mati. Pada saat itu, siapa yang akan tahu kita dibunuh oleh Benji Dai ini? Jika posisi Benji Dai sekarang digantikan menjadi kalian, apakah kalian dapat menjamin bahwa kalian akan mengambil nyawa kalian untuk bertarung dengan pihak lain demi beberapa kultivator yang tidak terlalu kenal? Kata-kata yang dikatakan Nicholas Peng membuat banyak orang merinding. Jika mereka memikirkannya dengan menggunakan pandangan pihak lain, jika lawan berjuang keras untuk membunuh mereka, mereka memang mungkin akan menyerah. Bagaimanapun juga,
Benji Dai mereka hanyalah kultivator yang telah berjalan bersama mereka selama beberapa hari, bahkan tidak bisa dianggap sebagai teman. Mengapa mereka harus berjuang mati-matian untuk mereka? Ditambah dengan Nicholas Peng yang mengipasi api, banyak orang berubah dari suasana menonton kegembiraan menjadi sangat khawatir. Seharusnya tidak sampai seperti itu, bukan? Tetapi juga ada beberapa kultivator yang tidak terlalu yakin, merasa bahwa Nicholas Peng berkata dengan terlalu berlebihan. Tapi selain Benji Dai mereka, kita masih memiliki ratusan orang, yang sebagian besar berada di fase penilaian. Mungkinkah mereka benar-benar berani? Si kekar hitam, yang sebelumnya bentrok dengan Eric Kin, mendengus menghina kali ini. Sosok tubuhmu cukup besar, tapi sayangnya tidak punya otak. Nicholas Peng tertawa dingin. Apa yang kamu bicarakan? Si kekar hitam marah. Meskipun kita memiliki lebih dari 100 kultivator di kapal, tapi kebanyakan orang adalah master obat dan semuanya tidak mengenal satu sama lain. Jika Benji Dai mereka menyerah, apakah kita harus melarikan diri atau bertarung? Ejek Nicholas Peng. Jangan mengatakan bahwa aku berbicara dengan kata-kata buruk. Menurutku sebagian besar dari kita semua adalah orang lemah, hanya sekelompok orang yang tak teratur saja. Aku khawatir jika benar-benar terjadi sesuatu pada akhirnya, kalian hanya akan melakukan kompetisi kecepatan melarikan diri. Bersambung.